Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak guru hebat semuanya, salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, saya Julhabni Marija Hasibuan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMP Negeri 3 Panang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Bapak guru hebat semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas 1.1a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 yaitu terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntun. Pendidikan itu sebagai tuntunan, yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya murid. Jadi, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia individu maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak guru hebat semuanya, sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa murid itu adalah tabula rasa, yaitu seperti kertas kosong yang dapat ditentukan, yang dapat digambar oleh pendidik seperti apa maunya pendidik. Selanjutnya, fokus utama saya sebagai guru pada waktu itu adalah transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, dengan menganggap bahwa semua peserta didik itu pasti bisa menyesuaikan apapun metode yang saya gunakan sebagai guru. Kemudian pada waktu itu saya sebagai pendidik lebih banyak menuntut daripada menuntun. Saya menuntut agar murid saya, agar peserta didik saya bisa mencapai KKM dan bahkan melewatinya, karena ketuntasan belajar menurut saya pada waktu itu adalah tergantung nilai yang mereka peroleh apakah mencapai KKM atau tidak. Kemudian sebelum mempelajari modul 1.1 ini, saya tidak menyadari bahwa konteks sosio-budaya murid itu banyak yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dan dapat memperkuat karakter peserta didik itu baik sebagai individu dan anggota masyarakat. Dan pembelajaran pada waktu itu cenderung berpusat pada guru atau teacher center. Bapak Ibu hebat semuanya, setelah mempelajari modul 1.1, ternyata murid bukanlah tabula rasa atau kertas kosong, tetapi sesuai teori konvergensi yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar dan belum jelas arti dan maksudnya. Jadi, tugas pendidikanlah membantu anak tersebut untuk menebalkan dan memperjelas arti dan maksud tulisan yang ada pada kertas tersebut dengan tuntunan terbaiknya. Selanjutnya, Bapak Ibu hebat semuanya, setelah mempelajari modul 1.1, pendidik tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan atau transfer ilmu saja, tetapi sebagai seorang pendidik kita harus memberikan pemahaman kepada murid tentang fungsi dan kegunaan ilmu tersebut dalam kehidupan mereka. Jadi, pendidik harus bisa memahami kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, pendidikan tidak hanya berbentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan saja kepada murid, tetapi juga bisa mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin murid. Selanjutnya, Bapak Ibu guru hebat semuanya, pendidik tidak boleh menuntut atau memaksakan kehendak kepada murid, karena seorang pendidik itu hanyalah menuntun kodrat yang ada pada murid. KKM bukanlah tujuan utama, tetapi proses memerdekakan murid dalam belajar untuk mencapai KKM tersebut itu jauh lebih penting, karena kemerdekaan murid dalam belajar merupakan kunci untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Bapak Ibu hebat semuanya,
Sebagai seorang pendidik, kita harus mampu menemukanali kearifan lokal atau konteks sosial budaya murid yang relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kenapa? Karena dapat memperkuat karakter murid baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dan yang terakhir, guru harus berpihak kepada murid. Oleh karena itu, guru harus bisa merancang pembelajaran yang berorientasi pada murid, sehingga tercipta pembelajaran yang student center. Adapun yang dapat segera saya terapkan agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah membuat asesmen diagnostik sebelum merancang pembelajaran untuk dapat mengenal lebih jauh lagi bakat, minat, karakter, dan kebutuhan murid saya. Kemudian, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Selanjutnya, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi dengan konsep memerdekakan murid. Selanjutnya, pembelajaran tidak lagi banyak menuntut, tetapi menuntun kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, berusaha menjadi teladan dan tidak bosan memberikan teladan yang baik kepada murid. Jadilah guru yang berpihak pada murid. Teruslah belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi wujudkan merdeka belajar.